Dan saya Lestari Putri dengan nomor BP 1011. Dan terakhir saya Tila Said Zaidan dengan nomor BP 234. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah metode yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisinya. Algoritma Dijkstra mencari jalur terpendek dari satu titik atau disebut sebagai sumber ke semua titik lain dalam graf berbobot. Graf ini dapat mewakili jaringan jalan, sistem transportasi, atau struktur lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari cara kerjanya. Yang pertama, mulai dari titik sumber dan inisialisasi jarak ke semua titik lain dengan nilai tak terhingga atau kecuali sumber sendiri yang diinisialisasi dengan 0. Lalu cara kedua ialah pilih titik dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi atau biasanya menggunakan antrian prioritas atau head. Cara yang ketiga yaitu perbarui jarak ke tetangga-tetangga titik tersebut berdasarkan bobot lintasan terpendek melalui titik tersebut. Lalu cara keempatnya, tandai titik yang telah dikunjungi. Lalu terakhir, ulangi langkah 2-4 hingga semua titik telah dikunjungi atau sampai ditemukan alur terpendek dari tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah contohnya. Misalnya, jika kita ingin menemukan jalur terpendek antara kota A dan kota B dalam jaringan jalan, algoritma Dijkstra akan membantu kita menemukan jalur dengan total jarak terpendek. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graf berbobot yang kami gunakan pada materi presentasi kali ini. Dengan hasilnya yaitu node pertama terhubung ke node 2 dengan bobot 4 km. Node pertama terhubung ke node 4 dengan bobot 10 km. Node 4 terhubung ke node 3 dengan bobot 9 km. Node 3 terhubung ke node pertama dengan bobot 2,9 km. Node 4 terhubung ke node pertama dengan bobot 6,7 km. Node 2 terhubung ke node 3 dengan bobot 3,7 km. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil tabel yang didapat dari bobot dari graf berbobot tadi. Berdasarkan tabel, jarak antar titik yang diberikan yaitu lokasi awal pertama, lokasi tujuan 2 dengan jarak 4 km. Lokasi awal 1 dengan lokasi tujuan 4 dengan jarak 10 km. Lokasi awal 4 dengan lokasi tujuan 3 dengan jarak 9 km. Lokasi awal 3, lokasi tujuan 1 dengan jarak 2,9 km. Lokasi awal 4 dengan lokasi tujuan 1 dengan jarak 6,7 km. Lokasi awal 2 dengan lokasi tujuan 3 jarak 3,7 km. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan implementasi dalam Python oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah implementasi dari pseudocode di atas dalam bahasa Python berdasarkan graf yang ada pada gambar sebelumnya. Yang berikut adalah kodenya. Pertama, kita implementasikan def Dijkstra, terus dalam kurung graf, koma sumber, tutup kurung dengan jarak, kita menentukan node dengan menggunakan float dengan hasil infinity untuk node di dalam graf. Selanjutnya jarak kita jadikan sumber, kita jadikan pertamanya 0. Selanjutnya sebelumnya sama dengan dalam kurung kita kasih node belum ditentukan dalam graf, jadi maksudnya non for node in graph. Selanjutnya kita buatkan antrian prioritas. Nah, di dalam itu kita kasih 0 dengan utama dan koma, kita kasih sumbernya. Nah, kita kasih fungsi if while, di while-nya kita masukkan antrian prioritas. Nah, selanjutnya jarak dengan kita tandai u, koma, u, kita masukkan import head pq, titik head ppop, dan masukkan antrian slash prioritasnya. Selanjutnya kita masukkan for dan dengan fungsi v. Nah, di dalamnya kita tambahkan berat in graph dalam kurung u, titik, kita tambahkan lagi if jarak u kurang berat lebih kecil dari jarak dalam kurung v.
Selanjutnya kita tambahkan jarak dalam kurung V sama dengan jarak underscore U tambah berat. Nah, sebelumnya dalam kurung V sama dengan U. Nah, kita tambahkan lagi head PQ titik head push dalam kurung antrian prioritas dalam kurung jarak V, V lagi. Dan dengan hasil return jarak, sebelumnya. Lanjut lagi ke kode baru. Kita tambahkan def rekonstruksi jalur dalam kurung sebelumnya, tujuan. Kita buatkan fungsi jalur sama dengan 0 atau kosong. Kita buatkan while tujuan is not null. Dan lanjut jalur titik append dalam kurung tujuan. Selanjutnya kita tambahkan def rekonstruksi jalur dalam kurung sebelumnya dan tujuan. Nah, kita tambahkan jalur sama dengan kosong dan while tujuan is not null, maksudnya itu kosong. Terus kita tambahkan jalur append tujuan. Nah, di dalam tujuan kita sama dengan sebelumnya tujuan. Terus kita balikkan jalurnya jalur titik reverse dan dikembalikan sebagai return jalur. Nah, definisi graf sesuai gambar sebelumnya. Yang jalur pertama yaitu 2,4 dan 3,2. Jalur kedua dengan 4,10. Jalur ketiga dengan isi 2,7 dan 4,7. Nah, di sana menjalankan algoritma Dijkstra dari simpul 1 jarak sebelumnya sama dengan Dijkstra dalam graf 1. Yang kedua, rekonstruksi jalur terpendek dari simpul 1 ke simpul 4, yaitu jalur sama dengan rekonstruksi jalur sebelumnya, 4. Selanjutnya bakalan dihasilkan dengan menggunakan print, yaitu jarak, jarak bakalan dipanggil. Selanjutnya itu print jalur terpendek dari 1 ke 4, jalur. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan dengan pseudocode. Yang pertama ada inisialisasi. 1. Buat fungsi Dijkstra yang menerima parameter graf berarah, berbobot, dan sumber simpul awal. Yang kedua, buat array jarak dengan panjang sesuai jumlah simpul dalam graf. Inisialisasi semua nilai dengan tak terhingga. Yang ketiga, set jarak ke sumber menjadi 0. Yang keempat, buat array sebelumnya dengan panjang sesuai jumlah simpul dalam graf. Inisialisasi semua nilai dengan undefinite. Yang terakhir, buat antrian prioritas dan masukkan pasangan 0 sumber. Yang kedua yaitu algoritma Dijkstra. Selama antrian prioritas tidak kosong, langkah awal yaitu ambil simpul U dengan cara terkecil dan antri prioritas. Kedua, untuk setiap ditambah V dari U dengan berat jika jarak ke V melalui U lebih kecil dari jarak saat ini ke V. Yang pertama, perbarui jarak ke V. Yang kedua, sesimpul sebelumnya V ke U. Yang terakhir, masukkan pasangan jarak V, V ke arah ke antrian dan prioritas. Yang ketiga yaitu rekonstruksi jalur. Yang pertama, buat fungsi rekonstruksi jalur yang menerima parameter sebelumnya, array simpul sebelumnya, dan tujuan simpul akhir. Yang kedua, buat array jalur untuk menyimpan jalur terpendek, yaitu yang pertama langkah awalnya masukkan tujuan ke array jalur. Yang kedua, update tujuan dengan simpul sebelumnya. Yang keempat, berikan array jalur sehingga urutan dari sumber ke tujuan. Yang kelima, kembalikan array jalur. Nah, inilah hasil jalur terpendek dari codingan yang di atas. Dengan menjalankan kode di atas, hasil yang diperoleh adalah jarak terpendek dari node 1 ke node 3 adalah 9,6 km. Dan yang terakhir, jalur terpendek dari node 1 ke node 3 adalah 1 sampai 2 sampai 3. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 4 tentang algoritma Dijkstra. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.